guys, welcome back to Komunikator. So, kali ini bareng aku Aca, Aku Adel. aku Arum. Dan aku Ata. Kita bakal bahas nerusin pembahasan produk TIK yang udah kita bahas lalu nih. Tapi hari ini kita mau bahas apa nih, Del? Kita mau bahas tentang fitur yang menarik banget nih. Ini adalah fitur pay letter. Wah, itu sebuah Wah. fitur yang memiliki keunggulan, kelebihan dan juga pastinya ada Iya. kekurangannya nggak sih? Ini kayak bumerang ya kak fitur ini. Bahaya banget nggak sih? Bahaya nih. Gak bahaya lah. Ada yang pakai pay letter nggak? Pasti banyak yang pakai Pasti peleter banyak. nih. Aku yakin ada sih. Pembahasan ini bakal relate buat kalian, nambahin edukasi juga. Benar So, banget. udah daripada kelamaan, mending langsung kita bahas ya. Oke. Check it out. Check it out. Alright, jadi salah satu produk TIK yang mau kita bahas kali ini adalah pay letter. Nah, kenapa ya pay letter kok jadi produk TIK? Karena pay letter itu adalah penyatuan dari teknologi aplikasi dengan sistem informasi. Siapa sih yang nggak tahu pay letter? Pasti teman-teman yang nonton banyak yang pakai pay letter ya kan, nih aku. Oke, buat yang belum tahu pay letter itu apa? Jadi pay letter itu merupakan cara baru pembayaran dari aplikasi yang menyediakan berbagai jenis cicilan yang bisa dipilih dengan mudah. Pay letter itu kan sekarang banyak banget ya diiklanin di TV-TV, di internet, diiklan di YouTube. Pasti kalian juga tahu salah satu pay letter dari satu aplikasi e-commerce yang kalian pasti udah kenal deh, yaitu Shopee Pay Letter. Jadi kenapa Pay Letter itu sekarang sangat amat dielu-elukan oleh perusahaan e-commerce? Bahkan sekarang kayaknya hampir semua e-commerce punya fitur Pay Letter ini kan. Karena di Pay Letter itu kita nggak perlu yang namanya kartu kredit. Jadi kita bisa nih beli barang sekarang, bayarnya nanti, atau bayarnya dengan cara dicicil, tapi kita nggak punya kartu kredit. Nah, itu adalah solusi yang tepat, apalagi kalau untuk beli kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah, selain kemudahan dan keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh Shopee Pay Letter ini, pasti juga punya kekurangan. Bahkan ada masalah yang timbul dari si Shopee Pay Letter itu sendiri. Tapi tergantung yang pakai juga sih ya. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan abis ini ya. Nah, keuntungan-keuntungan dari Shopee Pay Letter sendiri yaitu pembayaran yang fleksibel. Pay Letter ini ngasih fleksibilitas dalam membayar pembelian. Kalian dapat memperoleh barang atau layanan tanpa harus membayar langsung secara cash. Hal ini sangat membantu kalian saat kalian butuh sesuatu secara mendesak dan saat itu nggak tersedia uang tunai. Shopee Pay Letter juga memiliki proses yang cepat dan sangat gampang. Hal itu memungkinkan kalian untuk melakukan pembayaran secara instan dan langsung. Shopee Pay Letter juga memberikan diskon dan penawaran khusus untuk penggunanya yang menggunakan Shopee Pay Letter untuk bertransaksi. Nah, selain keuntungan-keuntungan fitur Pay Letter tadi, juga pasti akan ada kekurangan dan resiko nggak sih teman-teman? Nah, aku bakal jelasin beberapa kekurangan dan resiko dari fitur Pay Letter di e-commerce. Yang pertama nih, buat kalian yang sering pakai pasti kalian tahu, ada batas minimum pembelian di fitur Pay Letter. Jadi ketika kamu belum mencapai batasmu tersebut atau bahasanya apa sih ya, limit. Nah, kalau kalian belum mencapai limitmu itu, nanti kalian nggak bakal bisa pakai lagi tuh si aplikasinya atau si fiturnya itu. Buat teman-teman juga, kalian pasti akan ketergantungan berhutang. Nah, ini yang bahaya nih, resiko ini yang paling bahaya. Karena apa? Teman-teman yang sering pakai fitur Pay Letter pasti kalian sering banget ngelihat sesuatu, scroll, pengen beli langsung check out, pengen beli langsung check out. Nah, dari situ akan menimbulkan secara nggak sadar dan impulsif nggak sih? Nah, ketika kamu udah melakukan hal-hal tersebut dan hal tersebut sudah terjadi, lama-kelamaan bisa ketergantungan menggunakan fitur Pay Letter dan ketergantungan berhutang. Nah, setelah kalian ketergantungan beli pakai Pay Letter, ini yang lebih bahaya nih. Kalian ada namanya kalian berhutang atau nyicil, pasti ada jatuh temponya nggak sih di tenor kalian? Ketika kalian sudah jatuh tempo dan kalian nggak bisa membayar, itu bakal jadi hal yang paling bahaya buat kalian. Kenapa? Kalian tahu sistem di aplikasi, ketika kalian mendaftarkan sebuah akun, kalian akan mendaftarkan data diri kalian, memasukkan nomor-nomor kalian, mungkin nama ibu kandung, nomor KTP atau yang lain-lain, foto KTP. Nah, dari situ data kalian akan diserap semuanya oleh aplikasi, akan disimpan data-data kalian di aplikasi dan akan digunakan ketika kalian telat membayar Pay Letter kalian. Kalau udah telat, sehari 2 hari oke, cuma dikasih mungkin denda 15.000, 20.000. Tapi kalau udah telat berbulan-bulan, hati-hati kalian ya. Bisa jadi data diri kalian disebar. Ini resiko yang paling parah dari semuanya.
penyalahgunaan identitas kalian. Bisa jadi buat nipu orang atau apa. Jadi buat temen-temen, hati-hati kalau udah pakai pay letter. Jangan ketergantungan, jangan sampai telat membayar, jangan impulsif kalau membeli. Jaga data diri kalian baik-baik. Oke? Nah, aku bakal nyeritain pengalaman pribadi aku sebagai seseorang yang memakai pay letter ini nih. Jadi jujur aku orangnya ini mungkin emang beneran konsumtif banget ya. Aku seminggu tuh aku bisa belanja 3 atau sampai 4 kali. Dan aku sebagai mahasiswa yang emang pendapatannya belum stabil, jadi aku iseng-iseng nih awalnya coba pakai pay letter. Jujur emang pakai pay letter itu gampang banget. Kalian tinggal foto pakai KTP, tunggu verifikasi sebentar, udah kalian bisa langsung belanja. Aku pernah mengalami kesulitan buat bayar ya. Agak ngeri sih ini sih sebenarnya. Ya alhamdulillah ketutup sih. Aku mau kasih sedikit saran buat kalian yang mau pakai pay letter. Jadi kalian tuh harus tahu bahwa besar pasak daripada tiang itu berbahaya banget guys. Aku pernah telat bayar, itu telat 3 hari kalau nggak salah. Itu udah mau diteror semua satu keluarga aku guys. Jadi sebelum kita buat daftar ke pay letter ini, kita harus memasukkan beberapa daftar orang yang bisa dihubungin sama si pay letternya ini. Mungkin kayak orang lain yang bisa dikasih tanggung jawab buat ngasih tahu kita nih. Terus aku masukin nomornya mamaku sama kakakku. Jadi begitu aku telat bayar, mama sama kakakku yang diteror gitu. Nah untungnya aku pribadi ini yang di kontak ini cuman mama sama kakakku doang nih. Ini aku nggak nakut-nakutin kalian ya. Cuman menurut aku emang nggak salah sih pakai pay letter ketika kalian ada di kondisi yang sangat mendesak mungkin, dan kalian emang harus banget nih beli barang sekarang juga, tapi kalian belum punya uang, itu nggak apa-apa minjem pay letter, tapi kalian harus tahu konsekuensinya untuk bisa mengembalikan hutang tersebut. Jadi menurut aku is okay aja sih pakai pay letter. Yang penting kalian tahu kapan jatuh temponya, kalian juga harus bayar itu hutang, biar kalian gak diteror dan gak malu-maluin guys. Alright guys, jadi itu tadi pembahasan kita terkait Shopee Pay Letter. Mulai dari apa sih Shopee Pay Letter itu, apa sih resikonya, terus tadi juga ada cerita dari Adela, ada keunggulan dan kelemahannya juga. Gimana Del, masih pakai Shopee Pay Letter sekarang? Alhamdulillah aku udah gak pakai lagi sekarang guys. Dan kalau bisa jangan pakai. Bahaya banget ya. Bahaya. Oke. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan pastinya bisa untuk Pembelajaran, of course. Oke, sampai jumpa di Komunikator selanjutnya. Bye bye.